Jumpa lagi dengan Branda Tutor, channel pembelajaran bersama, mencari solusi bersama dan mengatasi masalah pemula bersama. Di channel ini seringkali membahas beberapa tema, berbagai masalah dan trik dan tips. Tentu saja yang sering menonton video Branda Tutor alias dulu Rea Tutor, sekarang menjadi Branda Tutor, itu pasti tahu perjalanan Branda Tutor, bagaimana channel ini berjalan dan bagaimana cara mengatasi sebuah channelnya, itu pasti sudah tahu. Bagi yang belum pernah berkunjung ke channel saya ini, tentu saja pasti banyak pertanyaan atau bagaimana ya, karena penonton publik, penonton umum itu kan belum seperti subscriber yang sudah loyal, yang selalu menonton video kita ya, itu sudah wajar. Yang saya bahas kali ini yaitu apa ya, saya ingin ini aja, usaha untuk bagaimana kita ini membuat video itu di ruangan yang terbuka. Seperti saya ini, saya sekarang sering mengambil konten di jalan ya, pas sesuai dengan pekerjaan saya sebagai ojek online. Dan sebagai ojek online itu kan banyak peluang ruangan yang terbuka agar background video kita ini video kita ini terbuka dengan baik dan kelihatan jelas, dibandingkan dengan ruangan yang tertutup seperti di studio rekaman kita masing-masing ya. Kalau studio kita ini lampunya, lag-nya bagus, punya modal banyak, bagus, dan backgroundnya dibuat bagus, tidak apa-apa. Tetapi yang namanya pemula ini kan terkadang kan ya apa adanya ya, namanya pemula, belum punya modal, belum punya gajian. Nah, tip untuk memanfaatkan agar video kita ini cerah pakai background yang gratis, maka ya seperti model saya ini, seperti gaya saya ini, terkadang pakai background di perumahan. Kalau yang ini tuh background ini teman, ruko Foresta BSD. Ini Foresta BSD yang di sini juga ruko-ruko elit yang dihuni oleh orang-orang berduit. Nah, inilah kita manfaatkan dengan gratis, tanpa izin, tanpa bayar, maka video kita bisa menjadi lebih bagus dan lebih cerah dinikmati untuk diri kita sendiri maupun kepada penonton yang lain. Nah, inilah tips dari saya. Nah, kalau gini, kalau seorang YouTuber pemula itu videonya suruh bagus duluan, ya memang agak kewalahan dan berat. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau seorang pemula suruh pakai kamera yang bagus, HP-nya yang mahal, tentu saja kan berat. Makanya banyak tutorial itu yang mengatakan modal HP YouTuber pemula itu harus ruangannya harus bagus, ahli editing yang mantap, dan bergaya tutorialnya harus bahasa yang intelek, bahasa yang benar, kan begitu. Nah, ini kan tidak bisa kalau untuk YouTuber pemula. Makanya yang namanya YouTuber pemula itu kan latihan, ibaratnya latihan bagaimana mengasah sebuah bahasa, merekonsumsi atau mereproduksi sebuah konten itu bagaimana. Makin lama harus makin kita asah dan makin kelihatan oke dan kelihatan lebih matang dalam penyampaian dalam sebuah pembuatan video. Nah, inilah yang namanya pemula, demi langkah akhirnya menjadi sebuah keahlian yang dimiliki dengan secara otomatis. Nah, inilah yang perlu diraih untuk kita YouTuber pemula. Jadi tidak ada pemula yang tiba-tiba bagus, tiba-tiba kontennya itu tidak ada, kecuali mereka sebelumnya sudah menjadi YouTuber, mungkin channelnya dibanet atau bagaimana, lalu bikin channel baru. Nah, ini beda. Yang kita bahas ini kan memang
nol pemula yang terkadang mau bikin video apa, terkadang mau tema apa, ide aja kadang tidak punya. Nah inilah yang membuat kita ini yang nama pemula berkumpul bersama, saling silaturahmi, itulah nanti akan muncul ide-ide baru dan mendapatkan ilmu-ilmu dari teman-teman kita yang lebih dulu mulai menjadi konten kreator. Makanya yang namanya pemula ini kan disarankan untuk menonton channel-channel besar, channel-channel yang sudah sukses. Fungsinya untuk apa? Untuk mengkaitkan sebuah rekomendasi yang sesuai tema dan ide kontennya. Dan selain itu juga akan mendapatkan ilmu-ilmu motivasinya, cara-cara suksesnya akan mendapatkan. Tetapi pesan saya jangan salah tempat belajar. Memang banyak tutorial YouTube, memang banyak dunia ilmu YouTube itu banyak sekali, alias disebut tutorial YouTube. Terkadang tutorial YouTube ini yang memaparkan seputar YouTube, pengetahuan sebuah YouTube, terkadang malah orang penipu, suka menipu pemula, penjual jam tayang, jasa pembuka akun, dan sebagainya. Terkadang malah penipu, ujung-ujungnya hanya duit, ketika ditransfer malah channelnya tidak diurus. Ini yang terjadi setiap kreator pemula. Nah, dari sinilah belajar itu boleh di mana saja, boleh dengan channel mana saja, baik kecil maupun besar. Intinya pemula itu bagaimana menyeleksi seseorang itu. Contohnya kalau kalian tuh mendengarkan Brenda Tutor, kok Brenda Tutor ini orangnya jelek, videonya nggak bagus, cara penyampainya bohong, cara penyampainya tidak real, ya boleh ditinggalkan dan jangan di-subscribe. Kalau sudah di-subscribe ya di-unsubscribe, tidak komen dan jangan nonton. Kalau semacam itu. Tapi kalau beda halnya, kalau Brenda Tutor ini benar dilakukan di channelnya, kalau dianggap benar dan tidak merusak channelnya, ya boleh dipakai. Tetapi ya tidak ada memaksa, namanya penonton, namanya subscriber itu kan tidak ada yang menonton. Maksudnya tidak ada yang memaksa. Inilah keunggulan seorang YouTuber. YouTuber itu seperti serigala. Mereka rakus, mereka kemana kemari, tapi dirinya tidak mau diatur-atur oleh orang lain. Inilah YouTuber. Konten di mana-mana kan nggak ada yang larang. Jadi inilah keunggulan seorang konten kreator di dalam membuat channelnya. Itulah yang kita temukan sebuah kelonggaran waktu dan bisa memanajemen. Inilah yang kita dapat. Jadi itu saja dulu ya, karena ya kita harus membuat durasi itu harus bisa memainkan. Semoga bermanfaat. Saksikan dan video berikut dari Brenda Tutor. Salam sukses YouTuber pemula.